Guru. Hijau, bagaimana kabarmu? Guru, situasi Tuan Muda sangat... Apakah kamu sudah membawa obatnya? Tuan, pengobatan Tuan Muda. Sekelompok dukun? Keluarga Chin saya menghabiskan begitu banyak uang. Guru, Tuan Muda baru-baru Semakin sering penyakit. Guru, apakah ada? Pendeta Tao, saya mohon padamu, tolong selamatkan anak saya. Tuan Chin, ini adalah takdir Kilin Dian Mao. Terikat pada 5 kekurangan dan 3 kekurangan. Tidak ada peluang besar. Ini benar-benar tidak dapat diselesaikan. Saya mohon kepada pendeta Tao untuk membantu saya. Keinginan Qin Zhengguo mendoakan seluruh hanya untuk menyelamatkan nyawa anakku. Orang tua, saya tidak ingin kekayaan Anda yang besar. Anda hanya perlu menyetujui satu syarat. Itu saja. Ayah, membuatmu khawatir. Jangan khawatir. Ayah, Berhentilah ribut. temukan saja orang itu. Penyakit Anda pasti akan sembuh. Itu. Bertahun-tahun dapat menekan penyakit Anda. Itu semua tergantung pada obat itu. Sebotol obat itu adalah hadiah dari seorang ahli. Ada 10 pil di sini. Bisakah putra Anda selamat selama 10 tahun? Bagaimana dengan 10 tahun dari sekarang? Ini kondisi yang saya sebutkan. Apa artinya ini? Kamu lakukan saja. Apa syarat menjadi ahli? Ayah, Apakah kamu bercanda? Xiaoxue, apakah kamu kenyang? Tidak penuh. Kakek akan meminta pelayannya melakukan... Kembalilah kali ini. Jangan pergi. Tidak peduli apa Anda, juga keturunan keluarga Su saya. Meskipun orang tuamu sudah tiada, tapi kamu masih punya kakek. Seluruh keluarga Su, semua adalah dukungan kuat Anda. Terima kasih, kakek. Dia seperti laut. Seorang gadis liar yang tinggal bersama orang luar. Kualifikasi apa yang dimiliki? Masukkan keluarga Su kami. Ya, kakek. Lihatlah dia. Tidak ada kualitas sama sekali. Kedua, kurangnya pengembangan wanita desa. Makan dan minum. Sepertinya seorang gadis tidak ada. Saat tumbuh dewasa, makan selalu seperti ini. Kata guru, barang bagus, ingin berbagi dengan semua orang. Lepaskan tangan kotormu. Ternyata, kalau begitu aku akan membelikanmu minuman. Pakaian baru. Anda tahu pakaian seberapa mahal harganya? Saya tidak mampu membayar Anda jika saya menjual Anda. Maaf, aku akan menghapusnya untukmu. Kemasi barang bawaan Anda dengan cepat. Keluar dari rumah Su. Cukup. Xiaoxue adalah cucu perempuanku. Saya mengerti hari. Siapa di antara kalian yang keluarga Su saat ini? Saya masih memiliki keputusan akhir. Ya. Ayah. Kepala rumah. Tuan Du ada di sini. Bagus. Undang dia dengan cepat. Xiaoxue, tahun-tahun ini kamu sangat menderita di luar sana. Kakek telah mengaturnya untuk pernikahan. Pihak lainnya adalah keluarga Du kelas atas di Shanghai. Setelah Anda menikah, itu adalah wanita muda dari keluarga Du. Nanti, nikmati saja kebahagiaannya. Tuan Muda, ada obat untuk penyakitmu. Kamu seharusnya merasa bahagia itu wajar. Ayah, Apakah kamu yakin? Karena pilnya berhasil. Buktikan bahwa dia tidak berbohong kepada kita. Tapi ini terlalu konyol. Kami hanya melakukan ini. Kubola. Tuan Muda, saya merasakan ini. Kenapa kamu mendapatkan semuanya dengan darah? Bagaimana menurutmu? Jika menurut apa yang dikatakan ahli tersebut, ambil contoh wanita muda dari keluarga Su menikah. Penyakit Anda tidak hanya bisa disembuhkan. Saya masih bisa memberinya istri secara Anda menghasilkan uang dengan darah. Orang yang akan ditemui Masalah ini, siapapun yang dibiarkan sendirian tidak akan merespons. Apa? Kakek? Saya tidak bisa menikah dengan keluarga Du. mengapa? Mengapa? Itu twinning the taping
Kau, goddess, liar. Anda datang dari pedesaan, bisa menikah dengan keluarga Du? Itu sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Berkah diperoleh melalui kultivas. Kamu, hak apa yang Anda miliki untuk Tuan Du? Tapi, talenta muda Shanghai. Apa banyak wanita yang ingin menikah? Saya tidak bisa mendapatkan semua yang saya... Bisakah kamu menikah dengan Tuan Du? Andalah yang telah melampaui dia. Karena itu sangat bagus. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu. Oke, Xiaoxue. Tuan Du juga orang yang berbakat. Setidaknya setelah Anda melihatnya. Putuskan nanti. Tapi aku... Kakaksu. Saya datang. Du Shao, Opsa. Tuan Su. Kesehatan saya baik-baik saja akhir-akhir ini. Terima kasih Guru Du atas perhatian Anda. Orang tuaku, berapa tahun lagi bisa bertahan? Du Shao. Izinkan saya memperkenalkan tunanganmu. Su Luoxue. Ya, ini adalah keluarga Sumu. Pasangan nikah saya. Ya, Tuan Du. Dia juga wanita muda kedua dari keluarga Su. Hanya, aku sudah berada di luar sebelumnya. Baru saja kembali baru-baru ini. Berpakaian agak norak. Meskipun aku menyukai maju dan mundur. Kaki panjang. Tapi wajah kecil ni kelihatannya cukup bagus. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu berani menyakitiku? Kata guru. Wajah gadis. Jangan menyentuhnya dengan santai. Lihatlah hal-hal baik yang saya lakukan untuk Anda. Du Shao, Anda tenang. Mengci. Du Shao, Anda duduk dulu. Du Shao, adikku. Tinggal di pedesaan sejak kecil. Tidak mengerti etika. Menyinggungmu. Anda, Tuan, tidak ingat kesalahan penjahat. Luangkan saja dia kali ini. Saudari Mengci masih berakal sehat. Tangan Suster Mengki ini sangat lembut dan halus. Xiaoxue, apa yang baru saja kami lakukan? Bagaimana Anda bisa melakukannya? Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Tuan Du? Oh. Maaf, Ini adalah pekerjaan. apa yang kamu inginkan? Datang dan menutup saat milik keluarga Du. Gadis bau. Tuan Du memberimu kesempatan. Kamu tidak tahu bagaimana cara menghargai. Saya lebih suka berpikir. Hei, dia harus berlutut. Terima kasih padaku. Sia hanya sudah berhasil. Titik Tai Chong. Apakah Anda biasanya di malam hari akan menderita insomnia sampai malam? Nyeri pada anggota badan? Bagaimana kamu tahu? Ini adalah tanda kekurangan ginjal. Siapa yang mengalami? Saya baik-baik saja. Jangan bicara omong kosong. Ayah! Alah gadis gila ini. Xiaoxue, minta maaf pada Tuan Du secepatnya. Kakek, saya tidak bisa menikah dengannya. Saya sudah bertunangan. Pertunangan. Dari pedesaan, gadis berambut kuning. Keterlibatan seperti apa yang bisa terjadi? Sekalipun ada pertunangan. Bisakah kamu membandingkannya dengan Du Shao? Tapi itu berat. Du Shao adalah anggota keluarga terkenal di dunia. Orang-orang biasa itu? Oke, bagaimana mungkin? Du Shao membanding... Bagaimana dengan keluarga Jiang Haichin? Apa? Keluarga Qin. Kamu bilang keluarga Qin menandatangani kontrak pernikahan? Ya, Membuatku tertawa terbahak. walaupun kamu ingin berbohong. Burung pegal ini juga ingin terbang di dahan dan jadilah burung phoenix. Berhentilah melamun. Xiaoxue, apakah Anda sudah cukup mengalami Saya tidak main-main. Oke. Saya benar-benar bertunangan. Semua yang dikatakan adalah benar. Karena kamu sangat percaya diri. Kalau begitu, sebaiknya Anda menelepon keluarga Qin. Lihatlah keluarga Qin, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Anda menelepon keluarga Qin. Lihat apa yang mereka katakan. PHS di pegunungan. Lanjutkan mengedit. Saya akan segera pergi. Saudara perempuan, Anda akan pergi ke keluarga Qin. Masih bohong? Diekspos oleh kami. Ingin melarikan diri? Apa yang baru saja aku katakan? Masih berlaku. Bersujud untuk meminta maaf. Jaga aku baik-baik malam ini. Aku akan membiarkanmu Pintu Du. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu marah. Jika tidak, maka akan menyebabkan penyakit limpa dan lambung. 3 pembakar diblokir. Saat itu, ginjal bahkan lebih lemah. Apa maksudmu? Ini memalukan bagimu, bukan? Kamu sangat mengecewakanku. Kakek, semua yang saya katakan adalah benar. Apa yang harus dipercaya? Apa yang kamu katakan itu benar? Hanya dengan satu mulut? Aku akan ke rumah Qin sekarang. Berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Apakah kamu ingin bertarung? Oke. Sayap Chun.
Kepala rumah, seseorang sedang berkunjung. Mari tamu nikah. Tidak akan ada tamu di keluarga Su hari ini. Mereka bilang mereka di sini untuk melamar. Siapa yang seperti ini? Kita itu tinggi langit dan bumi. Akan mereka masuk. Saya ingin melihatnya. Siapa? Berani mengikutiku. Itu adalah keluarga Qin dari Shanghai. Saat aku tidak mengatakannya. Keluarga Qin. Tolong cepat. Mungkinkah itu? Itu Tuan Muda Qin. Jatuh cinta dengan menteri kami. Soal melamar? Apakah itu keluarga Su kita akan bangkit? Du Shao, bagaimana denganmu? Bagaimana? Kukira aku sudah menikah. Bawa aku pergi secepatnya. Tidak. Bagaimana mungkin? Lupakan saja. Untungnya, untuk menangani. Ayo pergi dulu. Kalau begitu Tuan Du, Anda sibuk dulu. Soal pernikahan, kita akan membicarakannya nanti. Sangat bahagia. Anda adalah putri Suruhai. Kamu adalah Su. Iya. Tuan Su, Hijau hari ini tanpa diundang. Jangan salahkan dulu. bisakah Tuan Qin datang ke keluarga Su saya? Ini benar-benar keluarga kemangi bersinar terang. Cepat, cepat dan duduk. Cucu yang baik. Cepat. Sajikan teh untuk Tuan Qin. Ya. Xin Yi Zhou. Sepertinya itu dia. Qin Shao, silakan minum teh. Putri yang baik. Kekayaan yang luar biasa ini, Anda harus mempertahankannya. Ibu, jangan khawatir. Qin Shao, itu pasti milikku. Saya ingat suruh Sue tadi. Putri Sebau, lakukan begitu. Iranci. Bagaimana mungkin? Dia telah berada di gunung. Tidak pernah pergi. Bagaimana mungkin untuk mengenal Tuan Qin? Itu benar. Sepertinya saya akan menjadi dari orang terkaya di Shanghai. Tuan Su. Hijau. Sebenarnya, saya datang Melamar pernikahan. Saya tidak kenal Tuan Qin. sebelum itu. Saya ingin bertanya dulu pada Pak. Mintalah bukti tentang sesuatu. Bagus. Tolong beritahu saya. Putramu Suruhai. Berapa banyak anak perempuan yang kamu punya? Qin Shao, mengapa Anda mempunyai pertanyaan ini? Ini sudah diketahui dengan baik. Saya Ikuti seperti laut. Anak perempuan yang seperti itu Qin Yi Zhou secara resmi melamar keluarga Su untuk menunjukkan rasa hormat. Hadiah khusus miliaran tunai, 10 villa, 10.000 tai lemas, puluhan mobil mewah. Itu saja. Sisanya Biarkan mereka melihat sendiri. ya. Tuan Su. Masih puas. Puas. Sangat puas. puas. Puas? Bagaimana denganmu? Saya juga puas, Kak. Bagus. Siap. Ayo, kuliah. kemana harus pergi? Dapatkan surat nikah. Pergi. Sekarang sangat cemas. Aku belum mengganti pakaianku. Saya sedang terburu-buru. Bagus. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Berhenti. Wakse. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera menyingkir? Tunda Tuan Qin. Bisakah Anda membelinya? Sure. Anda tidak berpikir Tuan Qin lebih baik dari Du Jiaming? Ambil saja dari saya. Saya tidak mengambilnya. Dia awalnya milikku. Anda kurang bermimpi. Terlalu malas untuk menjelaskannya. Siko anjing yang baik akan Menyingkir. Tunggu. Saya baru saja mengajukan pertanyaan kepadanya. Gadis bau. Sungguh tidak. Xiaoxue. Hari ini adalah adikmu. Hari pernikahan. Tidak ada penundaan. Cepat menyingkir. Saudara perempuan. Artinya, mereka adalah saudara perempuan. Qin Shao, kamu salah paham. Iya, itu ayahku dan wanita ini orang anak lahir. Hanya saya baru saja kembali ke rumah Su baru-baru. Tuan Su, katakan begitu.
Dia juga putri dari keluarga Su. Tolong sini ditanya padamu. Keluarga Qin Yizhou. Apakah itu kamu? Siapa namamu? Su Jue. Bagaimana dengan dia? Dia Su Oke, Tuan Su. Beraninya kamu berbohong padaku. Aku juga tidak mengenalmu. Apa yang dikatakan? Xiaoxue. Aku baru saja bertanya padamu. Suruh, ketika Anda memiliki beberapa... Bagaimana kamu menjawabku? Qin Dia adalah ayahku. Dan wanita di seorang anak lahir. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan diskusi paralel? Secara mutlaknya, bisakah dia masuk ke keluarga Su? Itu Tuan Qin. Dia hanyalah Suruhai, seorang gadis liar yang lahir di luar. Bagaimana aku bisa layak untukmu? Aku beritahu kamu. Saya ingin menikah. Itu Su Ruoxue. Apakah kamu mengerti? Qin Shao. Xiaoxue baru saja kembali dari pedesaan. Sangat tidak masuk akal. Dan dia sudah mengikut tuan muda dari keluarga Du mengadakan pernikahan. Jadi, Qin Shao. Dia telah bertunangan dengan Tuan Du dan saya. Dan saya masih lajang. Anda ingin menikah dengan Du Jiami? Saya tidak punya. Mereka lah yang bersikeras memaksa pernikahan dengan keluarga Du. Masa kita setuju? Kakek sudah membawamu bertunangan dengan Tuan Du. Saya tidak setuju. lalu maukah kamu menikah denganku? Kakek. Xiaoxue. Saya bersedia. Suruh buat. Kakek sudah membawamu bertunangan dengan Tuan Du. Kenapa kamu masih mau bersaing dengan saya untuk Tuan Qin? Itu selalu menjadi angan-anganmu. Ingin menikah dengan Du Jiami. Tuan Su, keluarga Su, apa yang baru saja kamu bohongi padaku? Aku bisa melupakannya hari ini. Tapi, yang ingin saya tekankan adalah Dari awal hingga akhir. saya ingin menikah. Itu Su Ruoxue. Bagus. Ikutlah dengan saya untuk mendapatkan sertifikat. Apa yang harus dilakukan? Ini mobil, kan? Kata sang master, mobil hanya untuk orang-orang kaya di kota. Hanya dengan begitu saya mampu. Nona Su, hanya mobil seperti itu. Tuan mudaku, ada lebih dari 100 kendaraan. Lalu kamu, berapa banyak uang yang ada di sana? Benar saja. Semua wanita sama saja. Tidak buruk. Saya bermimpi menjadi kaya. Nona Su, bagaimana denganmu hari? Mimpi ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Kau Ya? Apa yang sedang... Jangan bergerak. Menonton. Aku tidak akan membencimu. Dan menikahlah denganku. Anda juga tidak akan menderita. Saya cukup puas dengan Anda. Bobby, tidak ada waktu. Oke. Tuan, menurutmu apakah aku seperti terlalu bodoh? Setelah berlatih sekian lama, tidak pernah mampu menembus alam. Lacihan. Tidak hanya ada dunia yang tersembunyi dan bergabung dengan WTO. Turun gunung. Ya, Anda hanya bisa pergi ke dunia manusia, pergi dan berlatih. Hanya dengan begitu Anda dapat menemukan jawabannya di dalam hati Anda. Tapi aku tidak suka hal-hal duniawi. Tidak tertarik. Sialan hatiku. Faktanya, di antara kedua, tidak ada konflik. Terlebih lagi, sebagai seorang guru, Anda membuat Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti ini. Anda pasti akan menemukan jawabannya ada di hatimu. Pertunangan. Apa yang salah? Hah? Kamu melihatku seperti ini. Turun dari mobil. Dapatkan sertifikatnya. Pernikahan pertamaku. Tidak ada pengalaman. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Saya melakukannya sesuai keinginan Anda. Selamat, Tuan Muda! Selamat, Nona Muda! Saya sudah menikah sekarang. Bisa memberitahuku di mana orang misterius itu? Siapa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu. Bagaimana dengan penyakitku? Penyakit apa? Saya sakit jiwa. Pergi. Bercerai. Guru, ini... Pergi. Tuan Muda!
Tuan, kamu bangun. Apa aku sakit lagi? Bagaimana kamu kembali? Itu wanita muda. Puas sudah. Ya, ini aku dan wanita muda itu membawamu kembali. Setelah kembali, dia memberimu beberapa suntikan. Anda akan baik-baik saja. Dia juga memiliki keterampilan medis. Saya tidak tahu ini. Sepertinya dia cukup terampil dalam keterampilannya. Mungkin begitu. Bagaimana dengan dia? Kembali ke rumah Su. Untuk apa kamu meneleponku? Anda dan Tuan Chin telah memperoleh sertifikat. Mengerti? Apa yang salah? Itu benar-benar ucapan selamat untukmu? Xiaoxue, kamu juga tahu? Sebelumnya, keluarga Su kami menjodohkanmu dengan Tuan Du. Ini Anda mendapat sertifikat dari Tuan Chin lagi. Sisi kita sulit untuk dijelaskan. Saya dari awal sampai akhir. Saya tidak pernah berjanji pada keluarga Du. Tapi Tuan Du, bukan itu yang saya maksud. Kamu juga tahu, keluarga Su kami tidak sebaik keluarga Du. Ambil tindakan. Lalu keluarga Su kami. Tapi ini yang sudah berakhir. Kamu tidak ingin menyelesaikan? Apakah ini permintaan terakhir ibumu? Apa yang kamu inginkan? Tuan Du mengadakan pesta malam ini. Kamu hanya perlu pergi, jelaskan dengan jelas padanya. Itu saja. Oke. Menunggu Anda membuat janji. Katakan padaku. Bukan itu. Datanglah ke Dujami. Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Saudara perempuan, jangan khawatir dulu. Masalah uang, itu adikku. Itu salah. Saudara perempuan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya tidak menganggapnya serius. Adikku sangat toleran. Kakak menghormatimu. Saya tidak terbiasa dengan anggur di kota Anda. Saya hanya minum apa yang saya seduh. Harapan terbesar kakek. Jika kakek tahu, diterukun. Mungkin. Ambil saja makam ayahku. Sudah aku bilang. Kamu seperti ini. Itu bisa diselesaikan. Apakah itu keinginan ibumu? Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kamu adalah saudara perempuanku. Anggur di kota Anda. Rasanya terlalu buruk. Minum lebih banyak. Anggur ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa diminum oleh orang biasa. Di mana Du Caiming? Selesaikan cangkirnya. Tuan Du akan segera datang. Oke. Saudara perempuan. Apakah kamu baik-baik saja? Saya akan membantu Anda pergi tidur untuk beristirahat. Du Shao, hadiahku untukmu. Apakah Anda masih puas? Oke. Jika Anda tinggal di sini juga, ayo pergi bersama. Saya lebih puas. Du Shao, kamu sangat riang. Ingat. Tom di dalam ruangan. Pemantauan terpasang. Pastikan untuk mencatat seluruh proses dalam beberapa saat. Saya ingin Su Roxui hancur. Atau apakah Anda tahu cara bermainnya? Du Shao, mengganggu kesenangan Anda. Bagus. Itu. Ternyata kamu belum tidur, dan aku kaget. Saatnya menyambut drama Jepang. Apakah Anda punya trik untuk digunakan bersama? Aku ingin kamu tahu hari ini, saya tidak curang sama sekali. Siapa ingin cosplay denganku? Melebarkan. Cepat! Ya, aku tidak diterima. Tuan Zhao dan Nyonya Zhao pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Tidak tahu cara memeriksanya. Apakah ini Lu Jiaming di pesta koktail besar? Orang yang dipukul bahkan tidak mengenali ibunya. Ini terlalu menyedihkan.
Tuhan, kecuali wanita muda itu, anda telah tumbuh begitu besar. Sayangnya belum. Pernahkah anda bertemu wanita lain? Halo? Oka, bagaimana kepuasan Anda? Sangat puas. Sebelum aku mendengar telah tinggal di negara ini. Agaknya, Sangat sederhana. itu bagus. Tapi saya untuk memperlakukannya dengan baik. Baru saja kembali. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan. Tutup telepon. Kenapa dia ada di sini? Tidak, kenapa aku di sini? Tidak bisa melihatku. Berhenti. Selamat pagi. Kemana kamu pergi? Saya, tentu saja aku akan pulang. Hei, kamu ada apa dengan matanya? Saya dipukuli oleh wanita gila. Itu Anda bisa mendapatkan. Jauhi wanita gila. Anda adalah nona muda dari keluarga Chin. Ini rumahmu. Apa yang Anda katakan dan lakukan di luar? Jadi mulai sekarang di luar, mohon lebih menahan diri. Benar. Terdengar, Anda kembali kali ini adalah untuk permintaan terakhir ibumu. Ya, ibuku, aku sangat ingin bersama Su. Tapi kakekku, Saya dapat membantu makam Suruhai di depan. benarkah? Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Tentu saja. Tapi premisnya adalah Anda harus menyembuhkan penyakit saya. Ini adalah kesepakatan. Kau hang nanti. Pindah ke sini. Kakek, aku pindah ke sini. Xiaoxue, karena Anda telah mengikutnya, Tuan Qin mendapatkan surat nikah. Kami akan menjadi suami istri mulai sekarang. Keluarga Qin memiliki pola asuh. Setelah pindah ke sana, jadilah pintar. Jangan seperti sebelumnya. Tidak ada aturan dalam melakukan sesuatu. Saya tahu, kakek. Aku berangkat dulu. Bagus. Potong. Kakek. Seorang gadis desa. Gadis liar. Tunggu saja aku. Nyonya, silakan masuk. Nyonya mulia, tuan muda kami terutama menyukai kebersihan. Semoga kamu bisa terbiasa. Mungkin. Tanpa diduga, sangat cepat. Saya telah mengatur seseorang. Temukan untuk Anda. Terima kasih. Sekarang, bisakah kamu mentakdirku? Tidak. Apa maksudmu? Saya sudah mengirim orang untuk mencari makam Suruhai. Apalagi yang kamu inginkan? Nyonya, makam ayahmu bukan 1 atau 2 hari dapat ditemukan. Ya, tapi penyakit tua muda tidak bisa ditunda. Saya juga tidak menyebutkan pengobatannya. Apalagi yang kamu inginkan? Penyakitmu agak rumit. Saya perlu. Apa yang dibutuhkan? Bersiap-siaplah. Anda sedang mencari, ambil barang-barang yang ada di dapur. Dapatkan semuanya kembali. Jika kamu bergegas, Anda dapat memulai perawatan besok. Saya tidak makan ketumbar. Aku alergi terhadap hal ini.
Saya memakannya sekali. Ketika saya masih kecil, jangan bertemu Raja Neraka. Untungnya, Master menyelamatkan saya tepat waktu. Yakinlah. Saya juga tidak makan ketumbar. Maka aku akan merasa lega. Apakah kamu ingin sambil menunggu sesuatu, kirim seseorang untuk membangunkanku? Ya, saya masih. Kalau tidak, di mana Anda ingin tidur? Tempat tidurnya terlalu empuk. Saya tidak terbiasa tidur. Bisakah tambahkan beberapa alas jerami? Potong. Kemarilah dan minum obatnya dulu. Bagus. Aku akan memberimu suntikan lagi. Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Aku memberimu obat yang bertahan sepanjang malam. Tidak ada waktu untuk tidur. Layar untuk dilakukan. Tidak mengerti kalau aku khawatir. Ini khusus digunakan untuk mengobati defisiensi ginjal Anda. Saya melihat Anda belum mendapatkan istirahat yang baik. Bagaimana kalau aku menunggumu? Istirahat dulu. Tidurlah yang nyenyak sebelum melakukan akupunktur. Apakah kamu baik-baik saja? Tan Chin, saya di sini untuk menemui Anda. Kau Hang, maafkan saya guru. Saya tidak bisa menghentikannya. Suruh Waxio. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Nona Su, untuk apa kamu di sini? Qin Shao, aku dengar kamu sakit. Saya kebetulan memiliki beberapa keterampilan. Hanya memikirkan. Saudara perempuan. Penyakitnya, kebanyakan orang tidak dapat menyembuhkan. Hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Anda datang ke sini dengan sia-sia. Dasar orang kampung. Siapa yang tahu cara mengobati penyakit dan Jangan khawatir, Nona Su. Penyakit saya, hanya Aswe yang bisa menyembuhkannya. Bukan begitu. Ya, itu suamiku. Suruh Waxio. Lepaskan Tuan Chin. Apa yang kamu lakukan? Tak belum melihat Qin Shao Duan. Tuan muda dan nyonya, aku akan mengusirnya. Mengapa Anda memanggilnya nyonya muda? Dia adalah istri tuan mudaku. Saya tidak akan memanggilnya nyonya. Aku harus memanggilnya apa? Dia baik guru saja datang dari pedesaan. Gadis berambut kuning. Kualifikasi apa yang Anda? Jadilah nona muda dari keluarga. Saya tidak memenuhi syarat. Apakah Anda memenuhi syarat? Saya putri tertua dari keluarga Su. Status mulia. Tapi itu ayahku. Dengan seorang anak lahir. Mulut telapak tangan. Beraninya kamu memukulku. Memukul dengan ringan. Qin Shao. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Dia menggunakan kata-kata manis. Apakah benar menipu Anda? Pukul lagi. Suami membiarkannya pergi. Cepatlah, saya ingin tidur. Keluarkan dia dari sini. Penghinaan hari ini. Aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat satu. Nona Su, tolong. Berpikat. Malam ini jam 6. Pergi ke pesta makan malam bersamaku. Pesta makan malam apa yang kamu hadiri? Hai keluarga, pesta diadakan. Ikut denganku. Bisakah kamu tidak pergi? Keluarga dia adalah keluarga Chin. Mitra penting. Kamu sekarang. Kesempatan seperti ini. Lebih baik hadir. Oke. Saya pergi ke kamar. Pergi dan ubah dengan cepat. Apa menurutmu? Aku bisa melakukan ini. Sangat cantik. Kali ini keluarga Ye untuk menyambut Master International Chuan Fengqiu. Perjamuan khusus diadakan. Perjamuan ini, Anda harus berperilaku baik. Perluas lebih banyak koneksi. Bu, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Terutama Tuan Fuqiu. Jika kamu bisa berteman dengannya, untuk seluruh keluarga Su, akan memberikan manfaat yang tiada habisnya. Perjamuan hari ini juga akan berpartisipasi. Saat itu, Jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum ganti baju? Saya sudah mengubahnya. Pakai saja ini nih. Ya. Anak perempuan perlu memakai pakaian cantik, murah hati, dan sopan. Lihat apa yang kamu kenakan. Mengapa saya memakai ini? Menghadiri makan malam, apa yang harus dipakai gadis cantik, imut, dan seksi? Saya sedang datang kepadaku. Ingat, berdandanlah seperti seorang gadis. Mengerti. Seksi. Lucu.
Saudara perempuan. Saya mempunyai sepupu jauh. Disebut Su Ruoxue. Seorang gadis liar dari pedesaan. Tidak tahu sarana apa yang digunakan. Misalnya Qin Shao. Terpesona olehnya. Saya ingin Anda membantu saya. Paparkan wajahnya yang jelek. Ternyata itu seekor rubah betina. Jangan khawatir, Mengki. Kami akan membantu Anda melampiaskan amarah. Ya, kami akan mengungkapnya sebentar lagi. Soleh! Suami! Suami! Seperti ini. Menurutmu, kenapa dia? Tuan, Nyonya, kali ini gaya berpakaiannya sangat berani. Kau ni okey. Mengci, ini yang kamu katakan? Turunlah ke sini, gadis liar. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saya khas. Itu pasti Tuan Chin menolak mengeluarkan uang untuk membelikannya. Saya di sini dapatkan dari toko produk dewasa. Jangan berpikir kamu cantik. Bisa memanjat. Tempat tidur Tuan. Seperti yang diketahui semua orang. Tuan Chin hanya bermain untuk bersenang-senang. Saat itu, aku menendangmu. Bersamamu. Terlebih lagi. Apa yang saya kenakan? Ambilkan dia untukku. Tuan Muda, kesempatan ini tidak pantas bagiku untuk pergi. Saya tidak peduli. Tangkap dia. Lihat, apakah Tuan Chin masih peduli padamu? Kamu ditinggalkan. Tidak mungkin. Suamiku tidak akan pernah meninggalkanku. Tuan Muda, wanita muda itu diintimidasi. Apakah kamu tidak peduli? Jika Anda tidak pergi ke sana lagi, Nyonya Muda, dia akan marah. Maka kamu akan menderita. Saudari, aku menasihatimu. Lebih baik menceraikan Tuan Chin sesegera mungkin. Oh tidak, ketika saatnya tiba, Anda benar-benar tunawisma. Tidur nyenyak. Bagaimana? Bukankah itu cukup? Suami, aku baru saja menelpon. Kenapa kamu mengabaikanku? Itu... Aku sedang sibuk sekarang. Kamu masih berbohong padaku. Aku melihatmu. Abaikan saja aku dengan sengaja. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Jenis yang mana? Lewat sini. Lewat sini? Bukan kamu yang bilang. Apakah Anda ingin saya memakai sesuatu yang lucu? Apakah Anda ingin saya memakai sesuatu yang lucu dan seksi? Oh, pulang. Mengganti pakaian. Memang. Gaun ini tidak nyaman sama sekali. Siapa menstoking ini? Pantat yang mencekik. Pelankan suaramu. Para tamu yang terhormat. Selamat datang. Seniman seni rupa internasional. Oh, Fukyo kembali. Apa yang kamu katakan? Kepala keluarga Ye. Senang bertemu denganmu. Tuan Fukyo, inilah kemuliaan keluarga Yeku. Saya baru saja kembali dari bepergian keliling dunia. Kepala keluarga Ye. Bagiku, Fumo. Ini bukan pesta. Menghabiskan uang. Nyonya Muda, Fuqiu ini tapi terkenal di dunia. Ahli seni. Salah satu lukisannya di rumah lelang Suez. Tawaran awal minimal 100 juta. Tuan Fu sungguh luar biasa dalam melukis. Lukisannya jarang ditemukan. Jika kamu suka, kembalilah ke... Aku akan meninggalkan pesan padanya nanti. Menarikmu sebuah karung. Nyonya Muda. Apakah kamu bercanda? Ashu, Kamu palsu. Bukan Fukyo. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia berkata, Tuan Fukyo. Itu palsu. Pupumu. Beraninya kamu berbicara omong kosong? Wanita ini, apakah Anda berani memfitnah Tuan Fukyo? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Palsu. Su Ruoxue. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Seorang gadis liar. Identitas Tuan Fu. Saya mengerti. Anda tidak peduli dengan mereka yang para pejabat yang terhormat. Menganggapnya serius. Dia ternyata seorang wanita desa. Seseorang datang. Hancurkan dia! Coba saya lihat siapa yang berani. Ternyata itu adalah istri Tuan Chin, keluarga kami. Shifu. Apakah ada yang salah?
Bicara tentang, saya sangat mengenal Tuan Fu. Tentu saja. Hostel sekolah kami, saya melukis semuanya bersamanya. Apa? Holster? Benar. Ya, Bu. Tidak yakin. Saya mengajarinya cara menggambar. Miliki ini. Saya Fugio. Aku perlu memanggilmu Tuan. Saya mengerti. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari hal ini, menimbulkan masalah. Merayakan popularitas Tuan Fu. Suruh Kotamu sangat dalam. Bagaimana mungkin? Tentu saja, aku percaya pada hanya membutuhkan bukti. Bukti. Saya punya. Asya! Sungguh Fuli. Lebih baik melukis di lokasi. Semua orang bisa melihatnya secara sekilas. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Kamu berada di peringkat berapa? Saya juga berani meminta nasihat Pak Fu tentang keterampilan melukis. Tidak ada yang tahu. Tuan Fu telah melukis sejak ia masih muda. Mungkin Chin Fu. Itu adalah keinginan lukisan Tuan Fu. Beberapa bulan ini, saya mundur belajar nyanyian. Tidak cocok menulis dan memercikan tinta. Bagaimana? Jangan berani. Gadis kecil. Saya melihat bakat Anda luar biasa. Tetap saja, saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Semua orang bahagia hari ini. Bagaimana? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Fulau. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kamu bukanlah Fukyo yang asli. Meski itu benar-benar datang, kamu juga harus menjagaku. Panggil guru. Lancang. Mudah. Tidak tahu? Kepala keluarga Ye. Ini kamu. Dengarkan penjelasanku. Itu saja. Berhenti. Yo. Kemana kamu berlari? Siapa kamu? Ini dia. Anda adalah Tuan Fukyo. Tidak hormat, tidak hormat. Orang ini Mencuri ketenaran dan menghasilkan uang. Jangan tertipu. Seorang datang. Bawa dia keluar. sangat tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Tolong lepaskan aku. Tuan muda, tampaknya itu ada benar mengenal satu sama lain. Su Rowaksue. Berapa banyak rahasia? Saya tidak tahu. Tuan. Kenapa kamu di sini? Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kepada mentor. Su Rowaksue. Tuan muda. Nyonya! Tuan-tuan Bo. Saya baru tahu. Bagus yang sederhana. Aku hanya mengajarimu dengan santai. Tuan muda. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Mana cara muda itu sebenarnya? Hubungi Tuan Fu Sangguzi. Mengerti? Mengci, bukankah kamu bilang begitu? Seorang gadis dari desa? Kenapa dia Tuan Fu? Ya, orang seperti itu. Bagaimana kita bisa menyinggung perasaan? Benar? Tidak mungkin. Dia adalah salah satu seorang gadis liar dari pedesaan. Mengapa semua orang mengelilinginya? Saya akan melunasi rekeningnya nanti. Kecil kamu. Tidaklah cukup baginya hanya tidak cukup untuk jari kelingking. Jangan libatkan kami. Palsu. Itu semua palsu. Suhaksue. Anda membiarkan semua orang melakukan drama ini pasti menghabiskan banyak uang. Wanita ini dari keluargaku membuat masalah di jamuan makan. Kepala keluarga Ye. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Dia berasal dari desa. Gadis layak. Bagaimana kita bisa saling Tuan Cho, seorang ahli lukis internasional. Saya mengerti cara apa yang digunakan. Biarkan Tuan Fukyo temani dia dalam drama ini. Menipu semua orang. Siapa kamu? Mengapa kamu menargetkan tuanku? Tuan Fukyo, saya wanita tertua di keluarga Su. Wanita ini, itu adalah ayahku. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita. Ketika kamu menghina tuanku, kamu harus dipukul. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saatnya untuk memukul. Tuan muda. Tidak perlu membantumu sekarang. Saya Rowaksue. Kamu menyembunyikannya begitu dalam. Kepala keluarga Ye. Tentu saja. Tuan Fukyo. Itulah masalahnya. Saya punya permintaan kecil. Mungkin tidak terlalu banyak. Tentu saja. Jadi mulai sekarang, hentikan semua kerja sama dengan keluarga Su. Kerugian untuk ini, itu semua tanggung jawabku. Tuan Fukyo, hal kecil ini. Apakah kamu tertawa? Ini untuk keluarga Ye. Tidak ada. Lalu lakukan dengan cara ini. Selain itu, kamu membawaku hari ini mengalahkan orang ini. Beri aku yang asli. Beritahu keluarga Su. Saya ingin melihat keluarga Su. Bagaimana aku harus memperlakukan tuanku?
Saya mengatur orang. Dapatkan wanita ini segera. Turunkan. Seseorang datang. Kamu kerja. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mengapa memukulku? Manis kecil ini. Anda memiliki IQ yang sangat tinggi. Mengapa emosi sama dengan angka negatif? Suruoksue ini. Susyaoksue, berapa banyak identitas yang masih kamu miliki? Yang saya tidak tahu adalah saya memiliki identitas. Apa itu? Istrimu. Maksudku, berapa banyak rahasia yang kamu miliki yang tidak aku ketahui? Saya suka minum, saya suka makan daging, dan omong-omong, saya alergi terhadap ketumbar. Bukankah kamu sudah mengetahui hal ini? Tuan Muda, makam Suruhai telah ditemukan. Katakan padaku di mana itu. Haruskah aku juga memberitahu nona muda itu? Tentu saja kamu harus memberitahunya. Bagaimanapun, ini adalah permintaan terakhir. Beritahu dia lebih awal, dan dia bisa merasa lega lebih awal. Lupakan saja, aku akan memberitahumu secara pribadi. Apa yang harus dilakukan? Mereka juga mencegah orang untuk tidur. Saya sungguh menemukan tinta Suruhai. 100% yakin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lagi pula, itu yang aku janjikan padamu. Selain itu, bukankah Anda juga membantu saya mengobati penyakit saya? Sehat. Mengapa? Hei, jangan pergi. Dari mana asal gadis ini? Gadis itu cukup cantik. Sendiri. Mengapa kamu tidak minum bersama saudaramu? Aduh. Lagu Chun. Sayap Chun. Lian Jiazi. Ayo, pukul aku. Datang dan pukul aku. Gunakan tinju kecil. Saudara-saudara, palu. Ayo. Serangkaian pukulan kegembira. Tunjukkan pada kami. Saya mau peringatkan Anda. Kalau berani kesini lagi, saya benar-benar mengambil tindakan. Ayolah sayang. Suamiku, kenapa kamu ada di sini? Saya ingin seorang pahlawan menyelamatkan keindahan. Ini dia. Suamiku, mundurlah. Saya bisa mengatasinya. Bagaimana? Suami, sebenarnya aku tidak terlalu... Berakhir atau tidak? Bahkan ketika kematian sudah dekat, saya tetap harus menunjukkan kasih sayang. Anjing lajang menganggapnya serius. Tangkap dia. Apakah kamu sudah benar-benar berlatih? Aku sudah bilang padamu. Jika Anda memiliki kemampuan, tunggu. Saya pergi dan telepon seseorang. Kakak tertua kami. Tapi bertengkar habis-habisan. Manusia berotot iblis. Kamu sudah mati. Kalian berdua, keluar dari sini sekarang. Jangan tunda aku. Anda menunggu. Saya baru tahu sekarang. Kesaming. Siapa? Itu kamu. Saya ingat. Saya tidak pernah memukulnya. Jangan bergerak. Aku memberimu keberuntungan dan pengendalian nafas. Cepatlah. Cepat temukan Gao Hang. Anda memintanya untuk membawa seseorang ke sini. Kedua gangster itu berkata, penuh dendam. Apa yang kamu takutkan? Berapa banyak orang yang datang kepadaku? Berapa banyak orang yang harus... Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Saya seorang pria dewasa. Bagaimana mungkin? Anda telah menjadi seperti ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Biarkan saja. Kamu pergi dulu nanti. Ayo pergi bersama. Tidakkah kamu mendengar? Dia adalah seorang otot iblis. Petinju profession. Tak tertandingi. Apa-apaan ini? Belum pernah mendengarnya. Bagus. Saya ingin melihatnya. Wanita apa? Bahkan aku, Chen Yu, bahkan tidak memperhatikannya. Tuan. Kenapa itu kamu? Tuan. Dia memanggilmu apa? Wait! Suruh Berapa banyak kejutan yang tersisa?
Wei, itu benar-benar kamu? Tuan, Wei, kenapa kamu di sini? Saya... kalian berdua, bajing! Bapak nih! Maaf, ini kesalahan saya dalam disiplin. Oke. Saya tidak tepat sekali. Kirimkan kami kembali. Oke, Guru. Tuan, siapa dia? Ya, lupa memperkenalkan. Tidak. Dia adalah simpananmu. Itu Guru. Guru. Ya, saya istri. Dia adalah suamiku. Saya adalah tuanmu. Kapan kamu menikah? Kenapa saya tidak tahu? Ceritanya panjang. Andre sini hanya untuk membantu saya. Kirim kami pulang. Tuan sudah menikah. Itu bukan aku. Hidupku menyedihkan. Apa yang kamu gumamkan? Datang dan bantulah. Mengerti. Miliki mobil. Anda tidak perlu mengirimkannya. Ikuti aku pulang. Guru sangat kuat. Menikah dengan orang yang lemah. Saya harus membawa pergi tuannya. Oke. Anda akan terlalu impulsif di masa depan. Hanya tipe tubuh Anda. Mengapa saya harus bertengkar dengan orang lain? Mengapa saya harus bertengkar dengan orang lain? Bukan karena kamu. Apa yang salah denganku? Saya luar biasa. Dia bilang, ayahku akan datang besok. Dia bilang, dia ingin bertemu denganku. Diskusikan ini dengan masalah pernikahan. Menikah. Bukankah ini waktunya? Kami semua telah begitu lama. Bukankah ini sudah waktunya untuk pernikahan? Oke. Ada apa denganmu? Ragu-ragu. Pria berotot iblis itu benar-benar muridmu? Dia adalah orang magang. Seorang magang. Berapa umurnya dibandingkan kamu? Potable bisa kamu ajarkan padanya? 6 regio. Untuk pembentukan tubuh. Tunggu sampai kamu. Aku akan mengajarimu juga. Kamu sangat kuat dalam seni. Siapa yang mengajarimu? Wokji! Siapa tuanmu? Li Fugui. Siapakah Li Fugui? Tuanku. Maka keterampilan medis Anda sangat bagus. Siapa yang mengajari? Tuanku. Tuanmu tidak akan melakukannya lagi. Li Fugui. Benar. Itu Anda mengajar Bok Qiu Jiao. Guru yang mengajarimu cara bukankah itu juga Li Fugui? Ya. Bagaimana kamu tahu? Siapakah Li Fugui ini? Kenapa dia tahu segalanya? Beritahu kamu. Li Fugui ini tahu banyak tentang air. Apa? Pedicure. Babi yang dikebiri. Pemotong rambut. Bisa juga mengendarai ekskavator. Sangat mengagumkan. Anda adalah menantu perempuan saya, Xiao Xue. Dia terlihat sangat cantik. Anda mendapat keuntungan besar kali ini. Temanku bercanda. Tapi sebenarnya, aku juga tidak secantik itu. Kalian berdua sudah menerima akta nikah. Kenapa masih dipanggil paman? Kamu melihatku. Biaya perubahan belum dibayarkan ke Xiao Xue. Ada 1.000 juta di kartu ini untuk Anda ganti nama. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku ayah. Terima kasih, ayah. Ayo masuk dulu. Saya akan menjadi miliarder. Saya menginginkannya. Ada begitu banyak uang untuk dibelanjakan. Sangat banyak. Dan terima kasih guru karena mengizinkan saya turun gunung. Terima kasih. Ayah telah memberiku uang. Terima kasih. Untuk apa kamu di sini? Kamu tidak akan melakukannya. Aku akan memberitahumu. Kamu kalau berani ke sini lagi, saya akan menelpon polisi dan menangkap Anda. Siapa yang mencuri kartu Anda? Cepat tidur. Saya tidak peduli jam berapa sekarang. Jangan dorong aku. Saya bisa pergi sendiri. Aku tidak menelponmu tadi malam. Apakah kamu tidur di kamar Xiao Xue? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Saya ingin mengatakan, dialah yang memukuli saya. Bagaimana kabarnya? Itu benar-benar membuatku kesal. Ayah, kamu bilang kamu sangat cemas memiliki bayi begitu dini. Kenapa tepatnya?
Bukan karena kamu. Karena aku. Sekarang saya sudah menikah. Saya ingin memberitahu Anda fakta ini. Apa yang terjadi? Penyakitmu. Itu adalah warisan keluarga kami. Indetika? Hiti. Hal-hal ini. Tapi ini tidak ada hubungan. Apa bedanya? Anda juga berusia 28 tahun ini. Meskipun Xiao Xue sedang mengobati penyakitmu, sekarang terkendali. Tapi kamu, sebelum usia 36 tahun, kendalikan penyakit Anda. Hanya dengan begitu, penyakit Anda bisa disembuhkan. Jika sekarang sudah sembuh, Anda tidak subur. Apakah Anda ingin menyakiti keluarga? Tak tertandingi. Merapika. Kita harus pergi ke rumah Su. Nyonya Nona, di siang hari, apa yang kamu teriakkan? Suami, kepala keluarga Chin, ajaklah seseorang untuk berkunjung secara langsung. Apakah kamu yakin? Sudah hampir sampai di depan pintu. Ibu, datang berkunjung? Untuk apa? Sebelum berkunjung, biarkan seseorang melapor terlebih dahulu. Sangat sopan. Itu pasti hal yang baik. Datanglah sendiri. Agaknya, ini untuk keluarga Chin dan Su. Soal pernikahan. Ibu, menurut Anda apakah itu benar? Kepala keluarga saya tidak suka suruh Xue. Saya ingin memutuskan pertunangan. Itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, Suruh Xue hanyalah seorang gadis liar. Ini adalah aturan keluarga Chin, sangat ketat. Mungkin Suruh Xue secara tidak membuat marah kepala keluarga Chin. Apakah kamu akan mengusirnya? Ibu, dengan cara ini, saya tidak punya. Apakah Anda sudah menikah dengan keluarga Chin? Mengci tidak buruk. Terserah kamu. Kepala keluarga Chin datang dan kunjungi kami, merindukan sambutan dari jauh. Nyonya Susopan. Hanya aku, tanpa diundang. Jangan salahkan aku, kan? Kepala keluarga Chin terlalu sopan. Ikutlah dengan Tuan Chin. Saya tidak tahu apa yang penting. Mengapa Anda masih melihat Tuan Su? Tuan Chin, itu saja. Beberapa waktu yang lalu, Pak pergi melakukan perjalanan. Ada apa denganmu? Tanyakan saja pada ibuku. Benar. Katakan padaku hal yang sama. Jadi itu saja. Kalau begitu tolong bawa aku nomor telepon kakek. Aku akan meneleponnya dan menyapanya. Kakek tidak ingin diganggu oleh orang lain. Begitupun kita. Tidak ada informasi kontak kakek saya juga. Benar-benar? Tentu saja. Tidak bisakah kamu melakukan perjalanan? Tuan Su bisa melepaskannya. Keluarga Su. Bagaimanapun, ini adalah usaha seumur hidupnya. Tentu saja kakek bisa yakin. Aku dan ibuku di keluarga Su. Kami akan menggantikannya tetap berjalan dengan baik. Bicara tentang bisnis. Percayalah padaku. Percayalah padaku, dan biarkan aku yang menanganinya. Mari kita pernikahan salju. Saya pikir Selasa depan adalah hari yang baik. Aku akan mengawasi pernikahan mereka. Baru minggu depan. Paman Chin, dengan tertipu oleh wanita ini, bagaimana dia bisa layak untuk Tuan Chin? Keluarga Chin Anda. Ya, mertua. Kurangnya pendidikan. Mendapat pendidikan yang baik, berpengetahuan dan masuk akal. Dan baru-baru ini menjadi seperti itu. Megang penyakit dalam. Menjadi karyawan tetap. Tubuh selalu begitu. Mengci kami hanya hal untuk membantunya. Jadi menurutku, Mengci kami, dia pasangan yang cocok untuk Tuan Chin. Lalunya, Su. Jangan mengakui. Xiao Xue adalah putri dari keluarga Su. Suruh Xue adalah ayahku. Lahir dengan seorang wanita di luar keluarga Su kami. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya bisa diizinkan? Apakah itu tertulis di silsilah keluarga Su? Seorang gadis liar dari pedesaan. Keluarga Su tidak pernah mengakuinya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bagus. Kepala keluarga Chin, kamu setuju dengan Tuan Chin dan gadis itu bercerai? Aku hanya berbicara tentang gadis liar. Tidak layak untuk Tuan Chin. Ada rumor di luar sebelumnya. Saya tidak pernah mempercayainya. Kalian berdua mulut. Ternyata lebih baik dari rumor yang Lebih kejam dan ganas. ada rumor di luar. Sejak Xiao Xue memasuki keluarga Su, kalian berdua
ibu dan anak perempuan, telah mengincarnya. Bagaimanapun, keluarga Su sangat besar. Mengapa saya tidak bisa menoleransi Xiao Xue sendirian? Hari ini, aku itu sangat kejam. Anda menghina seorang gadis kecil. Tuan Chin, kamu tidak seperti ini. Anak, Anda telah dianiaya. Karena keluarga Su tidak bisa mentolerirmu. Jangan kembali. Keluarga Chin, kami akan selalu menjadi rumah Anda. Kepala keluarga Chin. Apa maksudmu? Terima kasih, Ayah. Ayo berangkat. Pikirkan lagi tentang monkey kita. Jika tidak, semua kerja sama dengan keluarga Su Anda akan segera dihentikan. Itu Tuan Muda! Ayo, pergi. Ya. Ibu, kata ayah, hidup bersama. Oh, Lalu di mana aku harus meletakkan barang-barang? terserah Anda. Letakkan di mana pun Anda mau. Oh, Inilah Bodhisattva. Saya telah melihat banyak orang menyembah dewa kekayaan. Milik Ultraman. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihatnya. wah, apakah kamu percaya pada cahaya? Saya hanya percaya bahwa saya sangat naif. Di mana kamu tidur? Di sana. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita adalah suami dan istri. Apa yang salah? Itu. Bagaimana melakukan itu? Berbaring. Tidak. Saya gugup. Santai saja. Turunkan tanganmu. Tidak, kamu. Pergi mandi dulu. Aku sudah mencucinya sejak lama. Lalu pergi mencucinya lagi. Saya harus minum beberapa teguk lagi. Oke. Aku akan mencucinya lagi. Namun Anda tidak diperbolehkan minum terlalu banyak. Bodhisattva memberkati. Suruh Xue, kamu bisa melakukannya. Tidak mungkin. Apakah ini yang paling lengkap? Berapa banyak anggur yang kamu minum? Nampaknya rencana penciptaan manusia akan ditunda lagi. Ayah, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Peringatkan Anda untuk tidak datang. Tuan tidak tidur sepanjang malam? Apa gambarnya? Tidak apa-apa, Pak. Saya mau tidur. Xiao Xue, ayo duduk. Ijo, duduklah. Oke, ayah. Kalian malam ini, bisakah suaranya dikecilkan? Saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Ijo, apa yang kamu lakukan? Dia sedang melakukan tinju. Dalam keadaan, bisakah kamu mengejarkan suaramu? Lihatlah dirimu. Ini baru satu malam, dan aku tidak tahan lagi. Saya! Ada apa denganmu? Seluruh bagian tubuhku terasa tidak nyaman. Oke, tidak apa. Makan perlahan. Aku berangkat kerja dulu. Xiao Xue, tinggalkan dia sendiri. Namaku Gao Hang malam ini, aku akan merebus ayam tua untuk mengisimu kembali. Tidak perlu, ayah.
Semuanya sangat bagus. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Tadi malam, Hijau sering menindasmu, bukan? Apakah ada... Kesehatan itu penting. Pastikan untuk memperhatikan tubuh Anda. Ketahui cara berolahraga secukupnya. Anda tahu kapan cukup sudah cukup. Ayah! Mengapa saya tidak mengerti sama sekali? Hal-hal ini, kamu dan Hijau, perhatikan saja. Oh. Saya harus kembali hari ini. Ada hal lain yang... Lalu tubuh Hijau. Tolong saja. Ayo, pergi hari ini. Ya. Hal-hal yang harus ditangani. Harus pergi. Baiklah, kalau... Lalu kamu ingat. Lihat kami. Saya pasti akan datang. Anda dan Hijau harus datang lebih awal. Biarkan aku menggendong cucu. Ah? Apakah ada berita tentang Tuan Su? Sejak Tuan Su telah keluar dari perusahaan keluarga Su, lalu dia kembali ke rumah Su. Tidak ada kabar lagi sejak saat itu. Artinya masih di rumah Su. Tapi orang mungkin punya... Tidak dapat dipisahkan dari 10. Minggu ini, ibu dan anak sangat mudah untuk melakukannya. Orang tua itu akan dihukum mati. Dia benar-benar tidak takut. Itu Yongya. Jangan beritahu dia dulu. Jika tidak, mengingat karakternya. Anda terus menyelidiki secara diam. Ibu dan anak perempuan Jong mendapatkan bukti mereka. Bagaimanapun juga. Itu Tuan Muda. Benar. Apa yang dilakukan hari ini? Dia keluar dengan muridnya. Apa? Tuan, kenapa kamu menikah dengan orang lain? Kenapa aku tidak bisa menikah? Saya selalu berpikir, saya yang gua. Kenapa kamu keluar di tengah jalan? Cheng, Yao Jinlai. Berantakan sekali. Aku hanya tuanmu. Tuan, mulai dari hari ini, aku ingin mengejarmu kembali. Dan saya sudah mendapatkan sertifikat. Mereka adalah suami istri dalam arti hukum. Dia tidak bisa meninggalkanku sekarang. Tidak bisa hidup tanpa... Apa maksudnya? Berhentilah menanyakan banyak pertanyaan. Apakah ini yang harus Anda tanya? Tuan, kalau begitu, izinkan Anda harus menjawab saya dengan jujur. Katakan itu. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Anda sepertinya menyukainya. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Bahwa aku tua. Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Dia tampan dan kaya. Orang tuaku juga baik padaku. Tuan, mengapa kamu begitu duniawi? Tapi kaya. Tuan, Saya tidak ingin uang Anda. mengapa? Karena saya tidak kekurangan uang sekarang. Berapa banyak uang yang dapat Anda miliki? Lebih kaya dari saya. Saya hampir mengabaikannya. Sekarang, Saya mengetahuinya. Mira, Apa yang kamu katakan? Guru mengetahuinya. Bicara tentang Chen Yuxuan, dijuluki otot iblis. Merumor pimpinan rumah sakit Shengxi, putra Chen Jimin. Bisnis keluarga mereka menutupi rumah sakit, perawatan medis, dan obat-obatan. Chen Yuxuan ini juga baik sipil maupun militer. Hai Hong, Fei Hong. Dengar, sepertinya tidak ada keuntungan. Semua orang mengerti. Apa maksudnya? Pergi belanja, makan, minum, dan bergembira. Buang-buang waktu, kehilangan akal sehat karena bermain-main dengan sesuatu. Tuan muda, wajar. Anda juga harus perasaan wanita muda itu. Bagaimana kabarnya? Nyonya muda, dia juga hanya seorang pria berusia awal 20. Gadis kecil. Seperti usianya kapan? Untuk menyangkal pikirannya. Dia juga punya pemikirannya sendiri. Aku juga punya kebahagiaanku sendiri. Maksudmu, dia tidak senang dengan saya? Tidak. Dia butuh kejutan. Masih membutuhkan romansa. Tapi dia... Apa yang harus dilakukan untuk kejutan romantis? misalnya Anda menyiapkan beberapa bunga untuknya, beberapa tas, dan beberapa perhiasan. Oke, pergilah dan lakukan itu. Tuhan muda, kamu masih belum mengerti apa yang saya maksud. Anda melakukannya dan saya melakukan. Bisakah itu sama? Berhenti. Jam berapa sekarang? Saya baru saja kembali sekarang.
Oh, saya bicara dengan Awe hari ini. Bersenang-senang keluar. Jadi saya lupa waktunya. Ya, sudahkah Anda minum obat hari ini? Tidak. Kondisi sudah stabil. Anda harus minum obat tepat waktu. Tidak masalah. Ya. Hei. Apa yang salah? Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Hanya saja ayah ingin kita memilikinya secepatnya. Apa yang ada di sana? Apakah Anda punya anak? Mengapa gelap sekali? Qingjizhou. Oh, sangat cantik. Apakah ini untukku? Datang dan duduk. Qingjizhou aku. Bagaimana perasaanmu? Anda lah yang harus patuh. Oh, ada kejutan. Sangat indah. Apakah kamu menyukainya? Terima kasih. Bisakah ini didiskon? Ini tidak penting. Sebenarnya. Menyiapkan kejutan. Apakah kejutan itu nyata? Masuk. Saya dari Zhejiang. Saya dari Heilongjiang. Tunggu apa maksudnya ini? Bukankah orang tuamu selalu begitu? Tepat sekali. Berapa banyak dari Anda yang akan Anda lahirkan? Mengapa Anda tidak melihat yang mana yang Anda suka? Suruwaksue. Apa yang salah? Anda tidak menyukai semua ini. Kamu sangat sulit untuk diurus. Tapi nanti akan datang lagi. Beberapa saya percaya di dalam. Pasti ada sesuatu yang kamu suka. Keluar dari sini. Keluar. Suruwaksue. Apakah kamu begitu membenciku? Bahkan tidak bersedia. Karena kamu tidak mati. Mengapa Anda bersedia? Ikutlah dengan saya untuk mendapatkan Atani. Jangan Pak pria pada tuanku. Itu adalah ideku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu benar-benar dihan... Guru dan saya adalah orangnya. Perpasangan yang dibuat di surga. Bagaimana kamu layak menjadi tuanku? Aku beritahu kamu. Sekarang, Anda juga seorang pemuda dari keluarga bangsawan. Diganggu sepanjang hari. Dengan cara apa? Putra bermartabat Chen Jimin. Ternyata memang demikian. Orang yang tercela dan tidak tahu. Itu benar-benar membuka mata saya. Anda terus mengaku sebagai suaminya. Aku bertanya padamu. Tahukah kamu apa yang dia suka? Apa yang kamu inginkan? Jenis makanan apa yang ingin kamu makan? Hewan apa yang kamu suka? Kamu bahkan dia ingin secara spesifik. Anda tidak pernah hanya peduli pada diri sendiri. Pernahkah Anda memikirkannya? Kenali dia dengan baik. Suruwaksue. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Bagaimana perasaanmu terhadapku? Saya tidak tahu. Bagaimana denganmu padanya? Aku bersamanya. Sangat senang. Saya tahu. Apa maksudnya? Mari kita bercerai. Qin Shao. Minum sendirian. Pergi. Jangan ganggu aku minum. Datang dan minum bersama. Minumlah dan aku akan pergi. Hai! Saudari Mengki, apa sedang kamu lakukan? Tuan, kenapa kamu ada di sini? Suatu kebetulan. Ini suatu kebetulan sekali. Bagaimana kalau kita ngobrol di kamarku? Oke, Tuan Du. Aku akan minum bersamamu.
Suami, Bangun. Untungnya, saya tidak bangun. Kali ini saya nasi yang dimasak. Biarkan saya melihat apa yang harus dilakukan Suruh Sue. kenapa itu kamu? Qin Shao, apa yang sedang kamu lakukan? Pergi. Qin Shao, apa yang terjadi tadi malam? Apakah kamu tidak ingat? Bagaimana mungkin itu dia? Saya ingat dengan jelas itu adalah Xiao Shui tadi malam. Tuan Muda! Kamu di sini? Guru, ada apa denganmu? Setelah memasuki kantor pagi-pagi sekali, baru saja linglung. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Benar. Apakah Anda mempunyai informasi tentang Tuan? Belum ada berita. Namun, dilihat dari buktinya, dilihat dari bukti-bukti yang ada, Tuan Su masih di keluarga Su. Ambil contoh Tuan Su. Tidak ada bukti pelarian. Kirim ke Su Mengsi. Jangan bicara omong kosong. Tapi guru, kamu seperti... Bukankah itu hanya sekedar peringatan? Lakukan apa yang aku katakan. Selain itu, letakkan hotel mahkota. Pemantauan kamar 8 serta kamar 8 tadi malam. Sebut saja untukku. Saya ingin mencari tahu. Oh, siapa tadi malam? Tuan, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan cepat. Ya. Ibu, tidur bersama? Anda dan Tuan Qin sedang tidur bersama? Ya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Apakah kita? Tidak ada yang terjadi pada kami. Tidak ada yang terjadi. Mereka semua tidur bersama. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa. Anggap saja semuanya terjadi. Apa yang salah? Asalkan kita punya bukti kuat. Didoda ikuti Tuan Qin. Memang memiliki hubungan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dia harus bertanggung jawab padamu. Ibu, urusan kakek. Sepertinya seseorang menemukannya. Siapa yang kamu katakan? Suamiku, kamu kembali. Baru saja kembali. Anda duduk dan menunggu sebentar. Bawakan itu padamu. Terima kasih. Datang dan minum obatnya. Sama-sama. Kemarin aku. Suami, mengerti semuanya. Anda tahu semuanya. Sebelumnya, saya tidak mengerti pada awalnya. Apa maksudnya? Tapi sekarang aku mengerti. Aku menyukaimu. Kamu menyukaiku? Ya, apakah kamu tidak menyukaiku? Aku juga menyukaimu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kita. Pastikan saja saya memiliki hubungan dengan Qin Shaoqi. Pasti hamil. Hamil. Sudah ketahuan.
kita mati. Tapi anak Tuan Chin, itu saja. Dia pasti akan mencoba yang terbaik. Lindungi kami. Selain itu, pengacara tidak bisa tinggal. Ibu? Pengawasan hotel. Tuan Du membantu. Saya bisa meminta bantuan. Tapi saya tidak memilikinya sama sekali. Bagaimana dia bisa hamil? Atau cari Tuan Du. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan Apa yang terjadi? tentang kakekmu. Kakek, apakah kamu punya berita tentang dia? Belum. Tapi aku sudah melacaknya tidak pergi ke luar negeri. Penampilan terakhirnya, saya kembali ke keluarga Su. Maksudmu? Jomei dan putrinya berbohong. Kakekmu mungkin. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku seharusnya memikirkannya. Serahkan masalah ini padaku. Jika itu benar-benar menyakiti kakek, aku akan membuat mereka menderita. Hukuman yang pantas. Sejak saya turun gunung, setelah sampai di rumah Su, hanya di tempat kakek, merasakan sentuhan kasih sayang keluarga. Meskipun kakek mungkin begitu, tapi kakekku... Yakinlah, saya akan memberikan keadilan pada kakek. Terima kasih. Anda dan saya adalah suami dan istri. Mengatakan ini berarti melihat melampaui batas. Ops. Sepertinya ini sebenarnya saya di sini. Aku mengganggu kalian dari keintiman. Ayah, kamu kembali. Kami tidak melakukannya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Lanjutkan. Lanjutkan. Ibu, ayah hamil? Sungguh. Oke. Sekarang keluarga Chin, bukankah ini hanya untuk... Tu Lia, ayo pergi 1 hari sebelumnya. Datanglah ke rumah Anda. Laporan tes kehamilan. Ada juga video pengawas. Letakkan di depan keluarga Chin. Saat itu, lihat apa yang akan dilakukan keluarga Chin. Tapi ibu, Lewat sini? Apakah itu benar-benar tidak akan terungkap? Video pengawasan dari malam itu, sudahkah Anda mengatasinya? ibu, sudah ditangani. Hanya tinggal Aku datang dari kamarnya. sebuah video. Lalu apa selanjutnya? Hadapi saja gadis liar ini. Itu saja. Siapa yang harus diberi makan? Saudara perempuan. Saya adikmu, Mengki. Apa yang kamu inginkan dariku? Saudara perempuan, kami sudah lama tidak berbicara. Bisakah kita bicara? Apakah Anda yakin tidak ingin bicara? Jadi tunggu aku. Apa yang terjadi? Saudara perempuan, jangan khawatir. Coba lihat ini dulu. Saudara perempuan, apakah kamu melihatnya? Saya khawatir. Anda baru mengetahuinya sekarang. Suami sendiri? Ada wanita lain di luar? 6:50. Sekarang hampir jam 6.40. Dia keluar dari kamar pada pukul 6.50. Saya ingin menabur perselisihan. Saya ingin melihat. Trik apa yang ingin kamu mainkan? Tidak. Apakah Anda bermain dengan seorang wanita di luar? Apa masalahnya? Apa maksudnya? Apa maksudku? Saya ingin bertanya. Apa maksudmu? Anda tidak mau ambil video ini, pergi memeras keluarga Chin. Masih mengatakan dalam video, wanita tak tahu malu nih. Ingin memanfaatkan ini. Jadilah nyonya muda keluarga Chin. Wah, Sui. Saya mengatakan yang sebenarnya. Mengci punya hubungan? Dan Mengci kami sedang hamil. Jika masalah ini terungkap, seluruh keluarga Chin, apalagi yang harus dihadapi? Membangun pijakan di Shanghai. Jadi, jika Anda mengenal satu sama lain, ambil inisiatif untuk mengajukan cerai. Kalau tidak, akan memalukan jika saatnya tiba. Bukan hanya kamu, dan seluruh keluarga Chin. Saudara perempuan, tidak apa-apa jika Anda tidak mau mengakuinya. Karena itu benar-benar terjadi. Saya tidak hanya tidur dengan Tuan Chin, dan dia sedang mengandung anaknya. Kamu melepaskannya. Lepaskan putriku. Saya benar-benar hamil. Tunggu sebentar.
memahami. Suruh Sui. Anda harus khawatir kali ini. Benci kami. Hamil anak Tuan Chin. Entah Anda mengambil inisiatif untuk bercerai. Baik. Membuat masalah di keluarga Chin. Biarkan keluarga Chin mengusirmu. Anda memilih. Apakah kamu yakin? Anak di dalam perut. Apakah itu milik Chin Yizhou? Perut mencini? Bagaimana mungkin itu bukan milik Tuan Chin? Jika Anda tidak ingin orang tahu, kecuali Anda tidak melakukan apapun. Ibu, gadis konyol ini, Anda tidak akan menemukan apapun, bukan? Lihat apa? Kepala keluarga Chin, bukan untuk Tuan Chin. Dan wanita itu mempersiapkan pernikahan. Kami secara langsung pergi padanya. Nyaret, Apa yang terjadi? apakah Anda kenal dengan Crown Hotel? Apakah Anda punya kenalan? Temukan aku. Ini dibuka oleh keluarga saya. Dibuka oleh keluarga Anda. Ya, Rumahmu. Ternyata dia sangat kaya. bukan itu masalahnya. Meski tidak sebaik keluarga Chin, tapi di daerah Shanghai ini, hal ini menjadi salah satu keluarga kelas 1. Jadi Tuan, pertimbangkan saja aku. Saya sangat kaya. Itu uang orang tuamu. Mungkinkah itu uangmu? Semua milikku. Itu dari keluargamu. Itu akan mudah. Guru, apa yang akan kamu lakukan? Belum mengatakannya. Pengawasan di luar gerbang nomor 88. Dari tanggal 24 hingga 25. Saya ingin tahu. Itu aku. Hanya panggilan telepon. Pasang nomor 8 pada 24-25. Sebut saja. Kirimkan saya salinannya. Tuhan, 2 hari itu bertepatan dengan pemeliharaan. Apa? Tuan muda, saya ingat. Segera ambil 2 hari itu, kirim ke saya. Kamu tahu konsekuensinya. Yo, Tuan muda. Membersihkannya untukku. Kirimi saya laporan. Tuan, selesai. Industri sendiri. Jadi saya menyimpulkan, pasti ada yang menghapus datanya. Oke. Maka terima kasih kali ini. Masalah sepele. Ya, Anda belum bilang kenapa Anda memantau. Tuanmu telah difitnah. Apa yang kamu bicarakan, Guru? Ya, suamiku, Chin Yizhou. Bukankah itu tuanmu? Ayah. Bagaimana kabarmu? Kembali begitu awal. Aku bertanya padamu, pernahkah kamu maaf tentang Xiao Xue? Hanya bercanda. Ayah, bagaimana mungkin? Bagaimana saya? Maaf tentang Xiao Xue. Karena kamu tidak mengakui tidak setia pada Xiao Xue. Lalu ini, lihat. Apa yang sedang terjadi? Formulir laporan tes kehamilan. So Menci. Di sekitar. Ayah, ini. Aku bertanya padamu sekarang. Masalah ini, apakah itu ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Dia. Saya ingat dengan jelas itu, bukan dia. Ayah, hubungan. Saya telah memeriksanya baru-baru ini. Bagaimana Anda bisa menjadi layak bagi Xiao Xue? Berlututlah. Masalah itu bukan. Itu memang ada hubungan. Karena saya sudah menyelidikinya. Di antaranya, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Pengawasan dapat melihat dengan jelas Anda sebelum dan sesudah keluar dari kamar hotel dan siklus kehamilan ini layak. Anda juga mengatakan ada kesalahpahaman. Suamiku, kenapa kamu? Jangan bantu dia. Buat dia berlutut. Apa yang terjadi? Xiao Xue. Keluarga Chin saya turut prihatin. Apa yang terjadi? Saya tak tahu. Bokah ini bingung. Bingung. Dia mabuk. Kapan? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Saya tahu ini. Bagaimana kamu tahu? Apakah itu Jome? Dia dan putrinya datang menemuimu? Ya, memang pada hari Jumat datang dan temui aku. Apa yang dia katakan padamu? Katakan saja, ingin bercerai. Lalu apakah Anda setuju? Itu aja tidak setuju. Lalu apakah dia memberitahumu? Su Mengqi sedang hamil, anak-anak Yizhou. Mengatakannya. Lalu apakah kamu tidak marah? Marah. Kenapa aku marah?
Hijau dan wanita lainnya berhubungan seks. Masih mengandung anaknya. Kamu tidak marah sama sekali. Tidak marah. Xiaoxue, Anda tidak akan terlalu terstimulasi. Keduanya. Dan Sumeng, anak di dalam perut. Itu sama sekali bukan milik suamiku. Saya pasti tidak akan marah. Bukan kamu tahu, apakah itu benar? Saya seorang dokter ajaib. Anda tidak bisa salah. Nah, saya juga mengawasi pengawas. Saya melihat Sumengci dari masuk hingga keluar. Hanya 1 menit berlalu. Apa yang dapat kamu lakukan saat ini? Anda telah dipindahkan ke pengawasan hotel. Tentu saja. Sumengci dan yang setelah berbicara dengan saya, aku mengambil pemantauan hotel. Tapi nama kau. Ketika saya pergi untuk menyesuaikan pemantauan, semua pengawasan telah dihapus. Ada. Sengaja tidak rusak. Tapi ada awan. Nah, itu memiliki cadangan. Hei, lalu kamu lihat itu? Sebelum itu, siapa lagi yang masuk ke ruangan itu? Tidak tahu. Apakah itu kamu? Moga, cepat kejar aku. Hai, berhentilah berpura-pura tertidur. Aku tahu kamu berpura-pura tidur. Anda harus berpura-pura tidur lagi. Agar saya bisa... Apa yang akan kamu lakukan? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu itu kamu malam itu. Ini sangat menyakitkan. Ada apa denganmu? Itu menyakitkan. Semuanya, tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Dia sangat menyakitkan. Tidak penting bagi Anda untuk memeriksanya lagi. Sebenarnya aku tahu semuanya. Saya masih ingat. Tuan Qin, mengapa Anda datang kepada kami hari ini? Tuan Qin, kapan kamu akan menceraikan adikku? Saya melihat orang tua Anda masih merencanakan pernikahan. Apakah kamu berencana menikah denganku? Anda benar-benar belum melihat peti mati itu? Tidak ada air mata. Mendengus. Lihat video ini. Saya mendapat video pengawasan hotel dari malam itu. Hari itu setelah Anda mengirim saya ke hotel, dia dipanggil pergi oleh Du Jiaming. Kemudian istri saya datang ke hotel. Dia tidak berangkat sampai jam 6.40 keesokan paginya. 2 menit setelah dia pergi. Anda kembali ke hotel, tapi dalam 1 menit. Aku sudah mengusirmu dari kamar, lalu aku pergi. Sekarang katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan hanya dalam 1 menit? Lalu bagaimana jika waktunya singkat? Saya, Mengji, sedang hamil. Dan kali ini... Itu tepat untukmu. Ini merupakan penghinaan bagi saya. Jangan berdebat denganmu dulu. Apa? Ni? Terus melihat ke belakang. Ada hal kedua. Setelah kamu berangkat di pagi hari, dan Du Jiaming lagi pada jam 7 malam, kembali ke hotel pada 16 menit. Mereka memasuki kamar 9991 demi 1. Menginap dari jam 7.16 sampai jam 12 siang. Jam, coba aktif. Waktu yang lama hanya sejalan dengan keberuntungan Anda. Masih bisakah kamu mengatakan sekarang bahwa anak dalam perutmu harus menjadi milikku? Apakah menurut Anda? Ada video pengawasan. Jika Anda menghapusnya, semuanya akan baik-baik saja? Terlalu naif. Kata yang bagus, kejahatan tidak menekan kebaikan. Anda membius anggur saya. Bawa aku ke hotel setelah Iya. Anda masih memfitnah saya setelah kegagalan. Lalu dia datang dan mengancam. Selama saya menelepon polisi, bisa membiarkanmu semua dihabiskan di penjara? Tidak ingin, Tuan Qin. Ayo kita pergi kali ini. Kami tidak berani lagi. Qin Shao, kami hanya sementara terobsesi dengan hantu. Terlebih lagi, kamu juga tidak. Kurosaka, Anda mengancam saya terlebih dahulu. Kemudian saya menemukan orang tua saya. Mengancam mereka. Memberi Anda penjelasan. Perilaku yang tercela dan tidak tahu malu, pantasannya masuk penjara. Qin Shao, saya mohon padamu. Ayo kita pergi kali ini. Kami benar-benar tidak berani lagi. Qin Shao, aku bersumpah. Lain kali kami tidak akan berani. Ya, biarkan kami pergi. Kakek ada di sini. Xiaoxue, tidak sebelumnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kakekmu pergi ke luar negeri untuk bepergian. Tahu di mana dia berada? Masih tidak mengakuinya. Saya menyelidiki video pengawasan. Dan waktu itu, informasi identitas. Mungkin
sungguh tidak tahu. Masih berbohong kan? Karena Amo tidak ingin mengatakannya. Kalau begitu, izinkan saya mengatakannya. Tuan Su, menemani Anda setelah mengubah informasi, kami kembali ke keluarga Su bersama. Masuki pintu keluarga Su Anda. Tidak pernah keluar lagi. Katakan padaku, di mana Tuan Su? Jika tidak, ayo pergi. Apa yang harus dilakukan, Ibu? Selesai. Bagaimana kabarnya? Tuan Muda, informasi keluarga SU sejak Tuan Su setelah kembali ke keluarga Su itu terputus. Mulut semua pelayan keluarga sangat ketat. Zhou Mei dan Su Mengqi itu, apa yang terjadi baru-baru ini? Keduanya, saya telah berada di rumah selama 2 hari terakhir. Tidak keluar juga. Baru tadi malam. Du Qiming pergi ke rumah Su Dan di sana tinggal selama 3 jam. Perubahan apapun, segera laporkan kepada saya. Itu Tuan Muda. Dengar dari mereka. Apa yang kamu rencanakan? Halo? Kakek Xiaoxue telah kembali. Kakek yang sebenarnya telah kembali. Tentu saja itu benar. Ingin ngobrol denganmu. Saya akan segera datang. Dia setuju. Bagaimana kabar Ibu? Setuju. Kali ini, dia membayar harganya. Suamiku, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku? Oke, hanya bercanda. Terutama suruh Oksue. Sangat jahat. Suamiku, tunggu sebentar. Jika aku menangkap wanita itu, siap membantu Anda. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu serius? Tentu saja itu suamiku yang sebenarnya. Saya sedang hamil sekarang. Berhubungan seks denganmu. Takut menyakiti janin. Saya tidak mau melihat suamiku kesakitan. Jadi nanti kalau tangkap wanita itu, siap membantu Anda. Bagaimana? Oke. Mengqi kamu! Memang benar, aku sangat mengabdi padamu. Suami, apakah kamu siap? Hijau! Kita semua kacau. Yakinlah, dokumen yang Anda perlukan untuk pergi ke luar negeri. Saya siap! Kalian berangkat semalaman malam ini. Ini benar-benar kakek. Kakek! Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Tentu saja itu bubuk ketumbar. Mengqi memberitahuku. Apakah Anda alergi terhadap ketumbar? Gauhang, di mana nona muda itu? Tuan Muda, wanita muda itu akan keluar pada sore hari. Sesuatu rusak. Sesuatu terjadi. Saudari, kamu juga punya hari ini? Ternyata kalian bekerja bersama untuk berbohong padaku. Jangan biarkan Anda mengendurkan kewaspadaan Anda. Cara membuat diri Anda melompat. Bagaimana dengan jebakan yang kita buat? Ambil kapak. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Harus mengatakan, Anda benar-benar berbakti. Dia adalah kakekmu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kentut! Kakekku. Qin Yizhou. Dia menyukaimu dimanapun. Hanya karena ini, Anda menculik dan memenjarakannya. Kamu sangat paranoid. Paranoid. Jangan diam. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa penjarakan orang tua yang keras kepala ini. Hanya ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia mengontrol apa yang saya lakukan. Seluruh keluarga Su adalah milik kami. Tapi Anda masih belum mendapatkan menikah dengan keluarga Qin. Tutup mulut. Saat itu, Tuan Qin, Anda lah yang keluar di tengah jalan. Rebut pernikahan ini. Qin Yizhou, ada pertunangan? Anda lah yang tidak bisa melihat Posisi sendiri. Menikah dengan Mengqi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Sepertinya hari ini rencananya akan menjadi jalan buntu. Bukankah ini semua dipaksakan olehmu? Kamu dulu. Jika Anda menceraikan Qin Yizhou,
yang menikah dengan keluarga Chin. Tapi kamu lebih suka. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkanmu juga. Suami. Harus mengatakan, kalian benar-benar tenang. Jika aku jadi kamu. Sekarang sudah berada di pesawat. Jika tidak, Apa maksudmu? apakah menurut Anda Kim Yi-jo akan pulang? Apakah melihatku? Tidak akan khawatir. Faktanya, selama periode ini, Wang Gian secara diam-diam. Menurut Anda, dia melihat sebelum aku memasuki pintu rumah Su. Bukankah aku akan datang kepadamu? Saya menasihati Anda. Jalankan sekarang. Masih ada waktu. Jika tidak, ayolah. Jika tidak, jika Chin Yi-jo datang, kita tidak bisa pergi. Hentikan dulu. Suruh Sue, serahkan pada... Yakinlah, saya pasti akan menghadapinya. Tidak. Wanita ini abadi. Saya merasa tidak nyaman. Istri, bukankah kamu berjanji padaku? Hari ini, tahun depan. Ini hari peringatanmu. Pergilah ke neraka. Takut kenapa? Bahkan, jika kamu berlutut dan memohon pada, Kamu harus mati hari ini juga. Tidak. Tunggu tidak. apa yang harus dikatakan? Saya tahu. Saya akan tapi Asaryomi mati di tanganmu. Tapi bagaimanapun juga, kami adalah saudara perempuan. Jadi, saya ingin mengundang Anda. Minumlah bersamaku. Sebelum aku mati. Anggap saja itu sebagai latihan bagi saya. Saudara perempuan? Siapa adikmu? Namun, kamu akan segera mati. Dan saya akan naik pesawat. Bahagia dan bahagia. Apakah ini latihan anggur? Bukannya aku tidak bisa memberimu minuman. Ibu, bawakan aku minuman. Tidak perlu, tidak perlu. Saya membawanya sendiri. Di sini. Ternyata kamu sudah tahu bencana akan datang. Kamu juga tahu, orang ini suka minum. Jadi aku membawanya bersamaku. Suami? Minum. Minum dengan baik. Mengerimu dalam perjalanan. Minum. Setelah minum, aku akan mengantarmu pulang. Setelah minum, aku akan mengantarmu pulang. Istriku, aku minta maaf. Aku tidak melindungimu. Suamiku, kenapa kamu datang? Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Saya punya. Singkirkan semuanya. Di mana mereka? Mereka ada di sana. Anda membuat mereka semua pingsan. Dan kisah penculikan kakek. Bagus. Kalau begitu, ayo pulang dulu. Kau Hang? Itu Tuan Muda. Saya memberitahu Anda kabar baik. Saya hamil. Benarkah? Sure. Milikmu.